Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosok Mas, mau balik kiriman daerah pilihan terbaik kok jawab salam kaya wong Tasingen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh ulama jawab salam banter harus dimarahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Saudara jamaah sekalian, alhamdulillah mengawali nasihat saya sore hari ini, kami ucapkan syukur pada Allah atas nikmat yang dilimpahkan pada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ucapkan syukur, alhamdulillahi a'ta. Kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat, para tabi'in, alim ulama yang sudah membawa risalah kebenaran agama Islam yang hak hingga kita semua mendapatkan hidayah. Atas jasa-jasanya saya ucapkan syukur, jazahumullahu khairan. Atas perhatian Bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya ucapkan syukur, jazakumullahu khairan. Saudaraku jamaah yang berbahagia, utamanya peserta asrama, amal solih dalam nasihat ini tidak membuka hadis untuk deres bersama temannya. Kalau ada yang masih belum paham, nanti dibuka pada fase penderesan, bukan pada saat sekarang. Biar kita biasa disiplin mengikuti acara sesuai dengan apa acara pada saat itu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita sebagai hamba Allah yang hidup di zaman yang sudah akhir, namun mendapatkan hidayah dari Allah berupa agama Islam yang hak, dasarnya Quran hadis, bentuknya jamaah. Ini kita benar-benar bersyukur karena apa? Kalau kita bandingkan dengan orang-orang masa lalu yang hidup bersama Nabi pun banyak orang-orang yang tidak diberi hidayah, termasuk keluarga Nabi. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Istri Nabi tidak beriman, anaknya Nuh tidak beriman, pamannya Muhammad tidak beriman. Anda tahu, tapi saya cuma mengingatkan. Barangkali lupa, karena manusia itu makhluk khata' wa nisyan, tempat lupa dan salah. Keluarga Nabi tidak beriman, rumah kita tidak dekat dengan Makkah, tidak dekat dengan Madinah, jauh sekali, lebih dari 17 kilo tempat kita ke Makkah dan Madinah. Tapi kita mendapat hidayah. Padahal Allah berfirman, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid dunya ma yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yu'tid dina ila man ahabba. Pantas kalau Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini orang iman. Kalau orang yang tidak beriman, di dunia hanya sekedar hidup sementara untuk menikmati hidupnya pada saat melek dan sehat. Lainnya juga sama, tidak bisa merasakan kenikmatan, setelah itu mati, please go to hell semuanya. Saudara jamaah sekalian, syukur, mari kita menengok sedikit ke belakang. Kita sebagai hamba Allah yang telah dihidayah, kenapa syukur kita selalu pada perantara-perantara, termasuk Bapak Hasinur Hasan selalu kita sebut. Saudara-saudara sekalian,
Pada tahun 68 di Surakarta, itu di tempat Mangkunegaran, tempat yang sangat luas tempatnya. Di sana ada tempat waktu itu Muslim Center untuk membentuk keimaman. Semua tokoh-tokoh organisasi Islam hadir dan semua membawa jagonya masing-masing. Ini jagoku imam ini jagoku imam ini untuk dipilih sebagai imam. Berarti pada saat itu mereka sudah mengakui keimaman itu harus ada, tapi belum membentuk. Walaupun 41 sudah ada beat, 60 sudah ada beat. Kenapa tidak mengakui? Li'annahum baghyan bainahum. Karena mereka merasa dengki, kenapa bukan kelompok saya yang menjadi imam? Nah, saudara-saudara sebagai ulama yang dikirimkan ke sini, saudara-saudara sekalian, itu membuktikan bahwa jamaah kita ini jamaah yang benar, jamaah yang sah. Sekarang kita tinjau, tahun 70-an sampai 90-an. Kenapa saya bicara 70-an? Karena sebelum 70 saya belum tahu, saya masih kecil. Apalagi tahun 30 saya belum ada sama sekali. Maka saya cerita ketika saya sudah mengaji. Di situ ketika ada wanita yang pakai kudung, yang kudungnya belum sempurna, pasti itu jamaah. Pada saat itu, ada laki-laki celana congkrang, sudah bisa ditebak. Bahkan cara menanyakan ketika adik saya ke Suriname itu ketika dijemput belum tahu siapa yang jemput, namanya nggak tahu. Cuma melihat celana aja. Begitu saling melirik, lirikan matamu ke celanaku, oh senyumanmu tampak saudaraku, hingga aku ngerti kamu Mbah Man melulu, oh kamu memang, dan seterusnya. Hanya melihat celana. Melihat celana melirik, celana gantung di atas mata kaki jamaah. Begitu ditanya, Mbah Man, jamaah ya? Sekarang, celana congkrang, Mbah Man, Mbah Min. Oh bukan, berarti. Saya Mbah Man kok, Mbah Min. Berarti bukan. Dulu. Ketika saudara kita pakai kudung di Caci Maki tahun 79, saya masih ingat di sekolah-sekolah SMA wanita yang pakai jilbab dibantai, dikeluarkan, bahkan sekolah Islam pakai jilbab itu dikeluarkan, nggak boleh ikut ulangan. Sekolah Islam, sekolah yang berbau Islam. Maka pantas orang kudungan suruh keluar, hanya berbau. Di sini sekolah hanya berbau. Jadi kalau kamu berjilbab, itu Islam beneran. Maka kamu keluar. Tahun 79. Mas media semua mencaci maki orang berjilbab. Saudara-saudara sekalian, infak pakai caci makian. Saya punya saudara sudah tua ke sawah, saya tanya, datang pundi Pak di nanggur jagung lek panen wimpak. Karena apa? Untuk menghina saya karena saya menjelaskan masalah infak. Infak itu jadi cacian. Amir beat menjadi cacian. Ketika kita datang, mereka ngomong, Amir teko hati-hati, Amir teko hati-hati. Ada gerombol-gerombolan kita datang, siap awak dia di beat, siap. Orang jamaah lewat, wah ahli surga lewat. Itu dulu. Ya, sekarang saudara jamaah sekalian, celana cingkrang, saudara-saudara kalah cingkrangnya. Jauh lebih tinggi. Murid-murid saya SMA itu cingkrangnya jauh-jauh. Ke atas. Saya mau negur pada gundal dan memang wagung tengah-tengah sekolah gandulan kok ini bocah iki. Tapi ya, wong saya tahu dalil bagaimana kepala sekolahnya orang jamaah. Ya malah sana nasihati tak suruh naikkan lagi saja kalau perlu. Ini saudara jamaah sekalian. Nah, saudara jamaah sekalian, tetapi sekarang tidak bisa jaminan ketika celana di atas mata kaki orang jamaah. Ya apa tidak? Bahkan jilbab mereka lebih rapat, semua tertutup, tinggal matanya tok saja pakai kacamata hitam. Semua tertutup. Orang-orang jamaah yang kurang paham dalam jamaah, ini yang paling hak ini, lebih tertib, lebih rapat, lebih hitam ini. Kelihatan Mekahnya ini. Ini kira-kira. Kemudian lihat orang yang celahnya lebih tinggi lagi. Wah, ini lebih tinggi, lebih bagus ini. Apalagi melihat jenggot. Wah, saudara sekalian. Ya, saudara-saudara termasuk saya. Tahu kan, jenggot sunnah kan? Jenggot sunnah. Tapi mereka tertib, jenggot tertib. Ya cuma jenggotnya toh itu yang tertib. Lainnya tidak. Kalau kita tertib masalah jenggot dari tahun 41 mungkin sudah kelam, sudah lemah sana-sana jenggot itu. Tapi ya
Mereka hanya tertib, jenggotnya sudah terpengaruh. Wah, ini yang paling benar. Jenggotnya ini benar ini. Ya jenggotnya benar. Tetapi kencing tidak bisa. Ya apa tidak? Kencing tidak bisa. Nasib tidak ngerti. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Pakaian, mohon maaf. Nanti saya teruskan lagi. Saya teruskan saja. Amir. Di Senayan, saudara-saudara sekalian, sudah saatnya kita mengangkat keimaman. Kita harus mengangkat baiat. Kita harus mengundikan khalifah di Indonesia ini. Islam harus ditegakkan. Tidak ada sama sekali menghiraukan. Dia berani langsung terang-terangan. Tapi tidak ada yang menangkap, tidak ada yang apa-apa. Kita sudah ditutup-tutupi, masih dicari aja kesalahan-kesalahannya. Nanti kita telanjangi kenapa sebabnya di belakang. Sabar dulu ya. Ini saudara-saudara jamaah sekalian. Baiat Abu Bakar Ba'asir di Lamongan, di Sukoharjo. Saudara-saudara sekalian, kita harus membaiat seorang yang saudara anggap sebagai pemimpin, siapa harus dibaiat sebagai imam. Di mana-mana itu tidak pakai fatonah-bitonah sekarang. Yang dulu imam, baiat, amir dimaki-maki lewat berbagai macam mass media. Dengan lewat bermacam-macam kita dihabisi semua. Ya apa tidak? Ya apa tidak, Pak? Nah, sekarang baru kita buktikan. Bahkan, semua kegiatan apa yang telah kita kerjakan ini sekarang mereka meniru semua. Satu, celana sudah mulai meniru. Ya apa tidak? Jilbab semua tiru-tiru. Semua pakai jilbab bahkan lebih besar. Celana levis bagi mereka itu celana dalam. Ya, karena itu koboi, kalau itu sapi, boy itu laki-laki. Itu pakaian sapi laki-laki. Levis, artinya penggembala sapi. Tapi di sini sebagai kebanggaan remaja kita, kalau dapat celana levis, bangga. Celananya orang Amerika katanya. Padahal ini celana penggembala sapi. Memang kalau saya cermati, saudara sekalian, orang yang paham dan tidak paham, orang yang pinter dengan orang pinter, itu pinter dengan bodoh, itu malah mending orang pinter, saudara-saudara sekalian. Orang paham dan tidak malah lumayan orang paham, kalau kita cermati betul. Nah, saudara jamaah sekalian, berarti kita menjadi benchmark, menjadi rujukan mereka. Apa yang kita lakukan dicontoh. Nah, mohon maaf, tetapi setelah mereka mencontoh kita malah kembali ke sana. Ada celana-celana remaja, bahkan tidak remaja, yang celana amfibi. Ketika bersama jamaah, celana di atas mata kaki, ketika keluar, celana bisa ke bawah sendiri. Atau celana otomatis. Ya. Celana alam jahiliyah dan celana alam hidayah. Itu bisa terjadi. Seperti itu. Tidak bangga. Padahal kita yang dicontoh. Harusnya lebih bangga. Dulu kita dimaki-maki. Kampungan, kamu pedesaan, kamu dasar orang, semua yang jelek untuk kita. Sekarang mereka mencontoh. Berjilbab lebih lagi mencontoh. Mereka sampai artis-artis semua berjilbab. Walaupun kalau main film ya lukar. Tetap padahal ini berjilbab lagi. Karena mode. Sekali lagi bahkan jenggot kalah. Keimaman, saudara jemaah sekalian, mereka juga sama-sama banyak membaiat imam. Nah, saudara sekalian, sekarang saya bertanya, ketika itu sudah menggelora di dunia Indonesia ini, atau bahkan di luar negeri, sama. Kalau dulu saudara sebagai mubalek ngajak nasihat, ayo ngaji. Sekarang mereka juga ngaji. Di tempatku ada imam, mereka juga ada imam. Ngomongnya, aku juga ada imam. Tuh, di sini ada biat. Aku sudah biat duluan. Terus, mau apa sekarang? Ayo celana di atas. Loh, saya lebih di atas dong. Ayo kudungan. Saya sudah lipat rapat. Sekarang apa argumentasi Bapak ngejak ke dalam jamaah? Sudah tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu itu semua yang miliki kita. Sekarang sudah tidak. Nah, sekarang generasi penerus kita, mulai dari cabai rawit, harus ditanamkan bahwa jamaah kita yang paling benar. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi telah menceritakan besok akan datang banyak imam-imam yang berdiri di negeri ini atau di dunia ini, maka Nabi ditanya terus bagaimana kami Nabi? Nabi menjawab, bibaitil awal fal awal, bibaitil awal fal awal. Tetapilah bait yang awal itu yang berat kamu taati. Kemudian Rasulullah juga bersabda, idza bui'a li khalafaitaini faqtulul akhar minuma. Kalau ada dua imam di situ maka bunuhlah salah satu yang akhir. Ini artinya apa? Satu, dari sisi yang paling awal jelas kita paling awal. Terbukti.
41 sudah ada BA, 60 sudah ada BA, 68 baru rapat. Ya kan? Ya apa tidak, Pak? Bapak mantap apa tidak? Mau balik mantap apa tidak, Pak? Kalau kita ini di Indonesia ini BA yang paling pertama, mantap apa tidak? Kalau udah mantap pulang. Nanti kalau sudah selesai tapi. Ini saudara jamaah sekalian. Nah, bukan hanya mereka mencaci maki. Yang lucu lagi, Pak. Di dalam jamaah sudah lama, dari kecil diramut oleh jamaah, ngaji sampai banyak ilmu yang dikhotamkan. Setelah besar sampai jadi pengurus, sampai menyalahkan keimaman Bapak Haji Nur Hasan. Harusnya dulu itu uzlah. Kenapa mendirikan keimaman? Lantas dia murtad dari jamaah. Setelah murtad, sudah tidak jamaah lagi. Paham, Pak? Setelah murtad, tidak jamaah lagi. Alasannya, ini keimaman ini keliru, harusnya uzlah. Tapi yang lucu setelah dia di luar, dia pengen mendirikan keimaman juga. Dengan catatan, aku imamnya. Ya ini saudara jamaah sekalian. Allah itu lebih pintar dari kita. Paham dah? Iya. Allah itu membuat apa aja skenario yang lucu-lucu bisa. Loh kenapa? Itu yang pintar kok murtad. Alah kalau orang bodoh murtad banyak, tidak ada orang ngurus ya ini. Ini ya. Allah akan mencoba pasti yang sekiranya itu agak lucu. Loh, ini orang pinter kok murtad. Loh, pinter mana dengan apa namanya Bal'am? Iya kan? Bal'am itu mengangkat tangan ke atas, saudara jamaah sekalian. Mendung semilah Allah akan mengabulkan doanya. Bal'am. Nah ini, apa Taurat dari depan saya belakang. Sekarang mau balik daerah, tak tanya apa Al-Fatihah mas. Apal? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebelumnya, lama sekali tuh ngapalnya dari depan. Baru Fatihah itu belum ina atau ina, baru Al-Fatihah itu sudah mumet. Yang tak tanya itu pucet mukanya. Padahal andai kata yang lain ya sama itu nasibnya itu. Tapi dia sudah pucet itu. Merasa dia tidak hafal Al-Fatihah. Bal'am hafal, murtad. Nah, supaya diketahui, dipahami. Ayat jadi orang iman ada, orang murtad ya ada, orang munafik ya ada. Ya apa tidak? Tiga ini pasti ada. Tapi jangan jadi golongan orang munafik atau golongan orang murtad. Caranya tidak murtad bagaimana? Tetap aja jamaah minimal sampai mati. Iya kan? Kita bisa masuk surga ada tiga kan? Satu ibadahnya benar, dua karena Allah, tiga sampai mati. Kalau bapak-bapak sudah mati, nggak usah ngaji lagi, nggak apa-apa. Mencari tim kematian tidak perlu orang yang sudah mati, nggak usah. Nanti kalau ikut musyawarah menakutkan. Yang belum mati saja. Karena ada cerita lucu, tim kematian itu tidak pernah ngaji kemana-mana mencari orang mati katanya. Kelompok Anda ada kemana? Cari orang mati. Kalau ada orang mati siapa yang ngurusi katanya? Nah, saudara-saudara jamaah sekalian, itu kenyataannya. Nah, sekarang bapak-bapak sebagai ulama-ulama, tanamkan pada generasi penerus mulai cabai rawit. Inilah jamaah yang paling benar. Dengan berbagai macam alasan. Ini imam yang pertama yang di BA. Kemudian satu lagi yang mereka tidak punya. Ilmu mangkul. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Karena ilmu mangkul tidak punya. Yang mau mendirikan keimaman yang baru itu setelah dari sini mau mendirikan keimaman. Sekarang ini ngirimkan anak buahnya ke sini untuk mangkul. Nah, ini saudara kalian. Jangan. Wis wong ra diisin babar pisan. Wis nyalah-nyalah kening melu ngaji. Tapi kita doakan semoga Allah memberikan hidayah terus ya. Nah ini. Nah, tetapi aneh kan, katanya salah. Kenapa ngaji ke sini? Kenapa tidak ngaji yang lebih benar? Berarti masih diakui memang kita yang paling benar. Ya apa tidak? Nah ini Bapak dan saudara sekalian. Aneh. Ya mohon maaf kalau ini yang dikirimkan mendengar, mudah-mudahan tetap jamaah seterusnya kembali. Ya. Jadi memang apa namanya? Jamaah murtad ya ada, munafik ya ada, tetap jamaah sampai mati juga ada. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara sebagai mubalik, saya berikan sebuah gambaran. Sekarang dalam perjuangan ini kita punya partner yang namanya organisasi. Ada LDII, ada LDII, Persinas, Sinkom, LDII. Sebuah bangunan kalau saya ibaratkan sudah megah, mewah. Karena apa?
dengan komponen masyarakat kelompok Islam yang lain-lain sudah biasa. Mereka sudah menerima LDI itu kayak apa. Baik, disaksikan di mana-mana. Banyak secara pribadi orang LDI yang mempunyai kapasitas yang hebat. Di sana juara, di sana juara, di sana juara. Bahkan kabar yang sangat-sangat luar biasa ketika ada perlombaan Persinas Asad di Surakarta, saudara jamaah sekalian, juara 1 sampai 3 itu jamaah semua, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Nah ini. Bahkan 10 besar itu jamaah semua. Wasit terbaik jamaah. Penonton terbanyak jamaah. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara jamaah sekalian, saya ibaratkan berarti sebuah rumah yang indah, dipagari rapat oleh Sinkom rumah itu, dihiasi oleh Persinas, kemudian disajikan menu yang enak oleh UB. Bangunannya megah LDII, dipagari oleh Sinkom, dihiasi oleh Persinas, disajikan menu oleh UB. Luar biasa kan? Siapa yang punya selain jamaah? Kalau pengen, masuk aja ke dalam jamaah. Jangan murtad. Nah ini. Nanti kalau murtad mau masuk lagi malu-malu. Akhirnya mengirimkan guru ke sini. Nah, sekarang tugas saudara-saudara yang dikirimkan ini bukan menghiasi bangunan itu. Bangunan sudah jadi. Bapak-bapak di dalamnya bersama jamaah. Jangan sampai rumah mewah megah yang dipagari dengan rapat yang sudah rajin di dalamnya mau berbuat apapun tidak ada yang mendengar itu. Di dalamnya ada yang sakit lepra, paru-paru, kencing manis, kencing batu, kencing gula dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada yang cacingan, ada yang boroen. Apa tidak kasihan rumah yang mewah itu, bagaimana kita di dalamnya itu benar-benar di dalamnya orang-orang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Makanannya enak, representatif, termasuk tidak kena macam-macam polusi. Kemudian di dalamnya indah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Suami sehari semalam setiap pagi selalu salaman pada suami, minta maaf sehari semalam kalau dalam melayani ada kekurangan. Dari pagi suami memaafkan, pagi-pagi yang perempuan sudah membantu ibunya, yang lakinya halaman di luar, anak yang kecil membaca Quran, bapaknya membaca Quran. Salah itu, bapak juga membaca Quran. Jangan sampai terjadi bapaknya, ibunya nonton anaknya nonton Teletubbies, ibunya nonton telenovela, bapaknya tele-tele. Ya itu bukan rumahnya orang jamaah. Di pagi hari sudah terdengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu yang muda yang mental sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang ganteng masih kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pagi suasana luar biasa. Setelah itu pada mandi, sarapan, salaman, berangkat ke sekolah. Sampai di kerjaan, bapaknya juga sama jam 10 siang. Bapak nge-SMS istri. Aku cinta kamu. Nah. Istri yang di rumah menjawab, aku juga. Nah. Bapak menjawab lagi, nanti kalau aku datang, fiku-fiku. Wah. Rumah tangga luar biasa. Bahagia. Isinya hanya ibadah dan ibadah. Nah, di dalamnya ini Bapak tugas-tugasnya adalah mengelola jamaah ini dari cabai rawit sampai remaja. Cita-cita Bapak Imam tidak ada satupun generasi penerus yang tidak khotam Quran. Tidak ada satupun generasi penerus yang tidak khotam hadis. 16 tahun disahkan himpunan itu khotam semua. Al-Quran khotam semua. Al-Quran itu tidak begitu banyak. Hanya 30 juz sejak diturunkan. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adalah. Tidak pernah berganti sama sekali. Saya kira tidak sulit. Dan Quran harus kita tanamkan. Itu ilmu yang paling pol. Fatlu kalamilah ala sa'iril kalam kafatillah ala sa'iril khalqi. Bagaimana remaja-remaja itu bangga, senang dia punya ilmu Al-Quran. Maka saya juga bangga, senang apabila tahun depan ketika ada ceramah, Bapak yang datang semua dikasih jas satu-satu. Saya lebih senang itu. Ya. Ini bopong Pak Syukur lewat, mudah-mudahan diusulkan nanti. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau seorang ulama yang notabene warasatul anbiya, kemudian pakai jas yang rapi, kira-kira pantas apa tidak? Apakah pantas seorang ulama pakai kaos oblong, gambarnya tengkorak?
Tulisannya panitia hari kiamat atau tulisannya jago keprok? Saya kira tidak pantas. Ngimami sholat lagi. Sudah gambar tengkorak tulisannya panitia hari kiamat, ngimami sholat, baru Allahu Akbar jajul makmumi komburi. Karena ini menjadikan sholat tidak khusyuk belakang. Padahal ulama tidak pantas kan? Ya apa tidak? Kalau saudara-saudara melihat Rabi Rawit rajin pakai seragam, mubaliknya juga pakai seragam rapi, senang apa tidak? Saudara-saudara sekalian, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, kursus fisika, matematika, ruangannya ber-AC mewah. Kenapa Rabi Rawit diajari Quran, hadis tidak ada ruangan apa-apa sama sekali? Jingkliknya podo peyok, tidak karu-karuan. Ya, tempatnya juga tidak memenuhi syarat. Kalau untuk ini oke, untuk ini oke, untuk ini oke. Kalau untuk remaja kadang-kadang tidak. Kira-kira sekarang apakah masih ada yang begitu? Kalau ada masih silakan tidak diteruskan. Masih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu harus ditinggalkan. Bapak dan saudara sekalian, seperti apapun tadi saya katakan rumah yang indah, yang mau dimasukkan surga, rumahnya apa orang yang di dalamnya? Orang yang di dalamnya kan? Ya apa tidak? Orang yang di dalamnya itu yang akan dimasukkan surga. Kita berjuang berhasil, kalau mati, gol, masuk surga. Itu baru berhasil. Saudara di dunianya kaya raya, sepeda onta saja punya satu. Honda punya satu, mobil punya roda yang 4, bahkan 5, yang satu sebagai, darabnya. Kaya raya, kebun sangat luas, dan lain sebagainya, punya pesawat 15, pesawat mainan. Dan seterusnya. Tetapi ketika mati, sudah terpengaruh atau bid'ah, atau terpengaruh keluar, atau tidak hak lagi, atau tidak murni lagi. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Please go to hell. Silahkan masuk neraka. Nah, acara seperti ini kita sudah menyikapi warning dari Salman Al-Farisi. La yazaluna subi khairin ma baikal awal hatta yata'amal akhir. Wa idza halakal awal qabla ayatul akhir, apa akhirnya? Halakan nas. Warning telah kita terima. Kalau sama yang generasi muda tidak mau belajar pada generasi yang awal, tamat manusia. Kita tidak. Coba bayangkan. Saudara-saudara ulama yang hadir di sini setelah pulang nanti berterbang ke daerahnya masing-masing, semua asrama di daerahnya masing-masing. Ketika daerah itu asrama Ibnu Majah, kemudian di kelompok asrama, di desa asrama. Ya apa tidak? Warning itu masih kita terima dengan baik, tetapi ingat. Sekarang yang kita cermati. Kenapa? Dahulu bapak-bapak itu banyak yang belum khotam kutubus sitah, yang belum ngaji kutubus sitah, tapi kepahamannya luar biasa. Tetapi sekarang kenapa? Banyak yang khotam kutubus sitah, tetapi kepahamannya jauh dengan yang tidak khatam. Ya apa tidak? Nah, ini yang perlu kita cermati. Kenapa? Saya pesan kepada saudara-saudara sekalian. Di depan saya seorang tokoh-tokoh mubalik. Amal soleh satu. Al-Quran wahyunya Allah. Sekarang amal soleh. Apabila mengaji Al-Quran yang istiqomah. Itu wahyu Allah. Tolong. Kalau mau mencari guyon-guyon, jangan yang rusuh-rusuh. Saya disurati oleh penginsap baru dari jamaah lainnya, jamaah kita. Saya sudah semangat Pak Toibun, saya sudah paham, saya mantap di jamaah ini. Tapi mohon maaf, tolong mubalik kalau mengajar Al-Quran yang istiqomah. Tidak mengatakan yang rusuh-rusuh, tidak banyak guyonan-guyonan. Saya sepakat itu, sependapat itu. Karena itu kalam ilahi. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Itu suatu yang pol. Termasuk cara penghargaannya, bapak-bapak juga pakai pakaian yang rapi. Tidak pakai kaos oblong. Ya minimal kayak Mas Toibun inilah minimal. Maka setuju kan kalau tahun depan semua yang datang dikasih jas satu-satu? Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah paling barokah dan tukang jas masih hidup semua mudah-mudahan. Al-Quran. Jadi bagaimana kita pahamkan remaja-remaja kita ini bahwa Quran hadis zaman ini barang yang pol. Warning dalam Quran sudah banyak, dalam hadis sudah banyak. Wa malahatunya illa mataul gurur, laibun walahun wazinatun watafakurun bainahum. Kemudian Masa'un Qalil, Rasulullah juga bersabda, "Laukana tid dunya ta'dilu inda wa janaba ummatin ma sakon kasron sarobatan ma."
Kalau dunia seisinya ini ada sayap nyamuk nilainya di sisi Allah, orang kafir satu teguhan pun tidak dikasih minuman. Karena saking sedikitnya nilainya, maka dibiarkan mereka kaya raya. Maka sangat aneh kalau jamaah itu tidak rukun, hanya masalah harta benda. Kalau sak dunia dikumpulkan hanya satu sayap nyamuk, hartanya orang sak daerah berarti hanya sak paru-parunya tengu saja tidak ada. Ya apa tidak? Kenapa kita harus ribut? Yang kedua, kalau nilai harta hanya segitu, kenapa ketika kita dipanggil urusan Allah dan Rasul, urusan ibadah, kita tidak mau meninggalkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita masih bekerja? Kenapa kita masih menerima tamu dengan asiknya? Kenapa kita harus sholat terlambat? Itu panggilan Allah. Pada janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita mengatakan dunia kecil, ketika kita dipanggil, sambung jamaah, berangkat. Kalau jam 8 itu dimulai, tentu saja berangkat tidak jam 8. Itu kalau orang cerdas. Tapi kalau orang yang kurang cerdas, bahasanya yang tidak baik itu bodoh. Orang yang kurang cerdas, pengajian jam 8 dimulai, jam 8 berangkat dari rumah. Itu sama saja orang tidak bisa hitung-hitung masalah angka. Apakah kita ini malaikat? Tuing, sampai apa? Nah, tetapi saudara jemaat sekalian, memang ini zaman sudah akhir, luar biasa tantangan. Sebagaimana sahabat masa Nabi sudah mengatakan kok, وَعَلَى زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتِي كَقَبْلٍ عَلَى جَمْرٍ فَتَنْجُو مِنَ الْبِلَّةِ وَتَنْجُو مِنَ الْبِلَّةِ وَتَنْجُو minalbillah. Nah. Zaman sudah akhir. Orang megang benaran ibarat megang bara api. Api kalau dipegang mampus api, tangan selamat. Tapi kalau api dipegang pelan-pelan, tangan akan terbakar, api tidak akan padam. Ngaji, amal, bela, jamaah, taat, karena Allah. Ini dadaku, mana dadamu? Sampai mati aku perjuangkan. Memang mati yang aku cari. Harusnya begitu. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Saudara jemaat sekalian, kalau hiburan semakin malam semakin ramai, nasihat semakin malam semakin luwe. Untuk itu tidak saya panjang lebarkan. Kurangnya silakan menambah, lebihnya silakan mengurangi sehingga pas apa yang saudara terima. Kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, sengaja nasihat ini saya singgungkan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dengan ketersinggungannya setelah pulang ada perubahan tingkah laku baik lahir maupun batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.